Oke, halo selamat siang. Selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di acara kita pada siang hari ini. Kembali lagi bersama saya Dr. Lukmanul Hafiz yang akan memandu acara kita pada siang hari ini dan tajuk acara kita adalah diskusi kasus alergi sedang berat dan sudah bergabung bersama kita pembicara kita yang luar biasa yaitu Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dokter Sumadiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, Dokter Hafiz. Selamat siang semua Bagaimana peserta. kabarnya, Dok? Baik, Bagaimana baik, kabarnya, Dok? sehat-sehat semua. Sehat, Alhamdulillah. baik ya, alhamdulillah. Baik, baik. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Dokter Sumadiono, Dok, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan, acara ini disupport dan didukung penuh oleh PT Nutrisia Sari Husada dan kita bisa mendapatkan 2 SKPID. Caranya gampang, dokter-dokter nanti tinggal masuk ke aplikasi Alomedica seperti biasa, kerjakan post testnya, dapatkan nilai 7 dari 10 minimal dan dokter bisa langsung mendapatkan sertifikatnya. Dan nanti juga kita bisa lakukan post test secara bersamaan nanti ketika live, nanti kita akan pandu dan lihat bagaimana hasilnya. Dan jangan khawatir kalau dokter belum bisa mengerjakan post test sekarang, bisa dikerjakan hingga 12 bulan ke depan dan sertifikat yang didapatkan atau poin yang didapatkan bisa digunakan dokter tanpa ada kadaluarsa. Saya juga tidak bosan mengingatkan, ini titipan dari PBID, bahwa selama kita berkegiatan ilmiah, daring selama pandemi, jangan lupa materi etik dan keselamatan pasien. Saya rasa rekan-rekan sudah sangat paham, ada 21 poin kode etik kedokteran Indonesia, bisa diunduh melalui bit.ly/kode etik /id. Dan jangan lupa juga 6 sasaran keselamatan pasien, mulai dari identifikasi pasien, komunikasi, keamanan high alert medication, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, pengurangan risiko infeksi, dan terakhir adalah risiko pasien jatuh. Saya tidak akan memperpanjang pembukaan, setelah ini kita akan mendengarkan paparan langsung dari Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan, dan kali ini kita agak santai ya dok ya, karena formatnya diskusi kasus. Jadi kebetulan kemarin kita juga sudah berikan nih pre-test ke teman-teman untuk bisa melihat sudah sejauh mana nih pengetahuannya, karena beberapa kali kita sudah melakukan kegiatan yang sama dengan topik alergi susu sapi, Dr. Sumadiono, dan begini hasilnya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari pembicara kita, Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Saya rasa sudah sangat familiar di rekan-rekan semua karena beliau adalah staf bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, mendapatkan gelar dokter umum di Unair tahun 82, spesialis anak di UGM tahun 94, dan konsultan alergi imunologi anak di tahun 2002. Bisa dibaca semua, banyak pendidikan tambahannya, training di luar negeri. Kemudian beliau juga aktif di organisasi, terutama di subbagian alergi imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUGM, juga Komisi Evaluasi Kolegium IKA, anggota Asia Pacific Association of Pediatric Allergy, Respirology and Immunology, Ketua UKK Alergi Imunologi IDAI di tahun 2008 hingga 2014, juga sekarang sebagai Ketua Pramuni Cabang Yogyakarta dan pastinya adalah Ketua IDAI Cabang Yogyakarta. Benar ya, Dr. Sumadiono ya? Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit, Dok, bagaimana rekan-rekan mengerjakan pretest yang sudah kita berikan kemarin. Jadi ada 236 yang sudah menjawab pretest. Terima kasih banyak dengan nilai rata-rata 41% dari 100, Dok. Jadi mudah-mudahan nanti setelah post test nilainya menjadi membaik ya dengan mendengarkan penjelasan dari Dr. Sumadiono. Nah, Dr. Sumadiono, bisa Dok kita bahas sedikit saja tentang apa-apa saja yang ditanyakan di pretest. Yang pertama, terkait pada kasus alergi di bawah ini, manakah yang merupakan reaksi non-IgE mediated? Kebanyakan menjawab eksim, tapi juga ada yang menjawab anafilaktik. Kemudian, yang kedua ada kasus bayi. Pada kasus ini, bila dilakukan skin prick test hasilnya negatif, maka kesimpulan rekan-rekan 65% menjawab belum tentu menyingkirkan diagnosis alergi. Oke, Dok.
Kemudian yang selanjutnya pada alergi susu sapi berat, bila tidak ada ASI, pilihan susu yang paling banyak yang diberikan adalah, terbagi dua dok, ada yang milih formula susu soya, ada yang memilih formula asam amino, ada juga yang memilih EHF di 22%. Kemudian kalau pasiennya alergi ringan, maka ini juga kurang lebih proporsinya sama ya dok ya, terbagi 3. Dan nah, skin prick test bisa dilakukan di usia kapan? Paling banyak menjawab lebih dari 6 bulan. Jadi di atas 6 bulan 61% menjawab seperti itu. Kita lihat apa benar apa enggak ya. Kemudian pada kasus edema laring di gambar ini pilihan obat yang diberikan paling banyak menjawab kortikosteroid, dok. Sisanya baru adrenalin dan antihistamin. Dan yang ketujuh, alergi apa yang muncul pertama pada awal kehidupan manusia? Paling banyak menyatakan alergi makanan. Kemudian yang ke-8, rasa susu berbasis asam amino, 56% menjawab pahit, dok. Dan ada juga yang menjawab sangat pahit dan amis. Di nomor 9, formula terhidrolisa ekstensif atau EHF, rasanya pahit juga. Jadi ini sepertinya serupa nih jawabannya, dok, yang sebelumnya dengan yang ini. Dan yang terakhir, bayi berusia 6 bulan, malnutrisi, alergi berat berulang, bila tidak ada ASI, pilihan susu formula penggantinya apa? Paling banyak menjawab 49% berbasis asam amino. Gitu, Dr. Sumadiono. Oke, terima kasih. saya akan serahkan ke Dr. Sumadiono. Silakan dok di share screen-nya dan kita dengarkan penjelasan dari Dr. Sumadiono selama 30 menit. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para senior, teman sejawat, saudara-saudara, para peserta seminar online, ya, seminar online hari ini tentang alergi yang sedang dan berat. Ya, terima kasih telah bergabung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berbahagia di mana saja berada, ya mudah-mudahan acara ini tidak membosankan. Ya, kita hanya ringkas, tidak terlalu banyak, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk aplikatif pada pasien-pasien kita yang ternyata saat ini semakin banyak. Terima kasih Dr. Hafiz dari Alomedica telah membantu dan mempersiapkan dengan sangat baik acara seminar pada siang hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang kami hormati pimpinan, staf, jajaran dari PT Nutrisa Sariwisata mitra setia kami yang ya selalu berpartisipasi pada berbagai macam kegiatan ilmiah. Kami mohon izin menyapa para peserta. Mohon izin diwakili oleh satu orang yang tadi pertama kali mengirim ke chat, Dr. Bambang Tejo. Terima kasih, Dr. Bambang. Terima kasih semua peserta telah bergabung pada acara seminar online pada siang hari ini. Baik, kita melihat kejadian alergi sapi itu sekitar 0,5 sampai dengan 3,5%. Dan ini mirip dengan yang kita teliti ya, di Jogja juga sekitar 2,5 sampai 3,5%. Kemudian alergi telur itu juga sekitar itu 0,2 sampai 3,8%. Kemudian sebetulnya juga ada alergi susu kedelai di tempat kami itu sekitar 2%. Artinya apa? Kalau pasien alergi susu sapi, kemudian diberi susu kedelai itu juga bisa kemungkinan alergi pada susu kedelai. Jadi untuk diagnosis alergi susu sapi nomor 1 adalah history taking. Jadi riwayat yang baik itu sangatlah penting, ya. Anamnesis yang cermat, tidak buru-buru, penting untuk segera kita bisa menegakkan diagnosis. Nanti kita lihat bersama bagaimana kita melihat contoh, ada 2 kasus contoh nanti. Kemudian kita memeriksa dengan jeli bagaimana gejala dan simptomnya yang terjadi. Baru kemudian kita diagnosis untuk supportive diagnosis. Yang pertama, ya untuk IgM mediated kita bisa melakukan scan prick test atau imunoglobulin E spesifik. Ya, kalau tidak ada kita bisa melakukan uji eliminasi dan provokasi. Kemudian untuk yang non IgM mediated kita bisa melakukan atopy test atau juga bisa melakukan uji eliminasi provokasi. Ya, uji eliminasi provokasi ini bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat semuanya ya dengan cara yang tidak terlalu sulit kami kira, bisa menegakkan diagnosis dengan cara ini yang bisa dilakukan di masing-masing klinik kita.
Manifestasi apa untuk alergi susu sapi? Ya, yang IgE mediated itu bisa gatal, eritema, ataukah urtikari akut. Jadi batasnya 6 minggu, urtikari akut. Kemudian bisa angioedema, ya bisa oral pruritus, bisa kolik juga, bisa muntah, bisa diare. Sedang yang non IgE mediated, ya terutama terbanyak adalah dermatitis atopi, dan dermatitis atopi ini sebetulnya mix. Ya tadi ada soalnya, mana yang ada non IgE itu dermatitis atopi ataukah eksim nama lainnya. Dan atopic dermatitis itu bisa mix IgE dan non IgE, sehingga kalau dia di skin prick test hasilnya negatif, tidak bisa menyingkirkan diagnosis karena bisa juga non IgE mediated. Ya tadi sudah dijawab dengan ya benar, banyak yang sudah benar. Ya, kemudian juga abdominal pain, infantile colic, ya itu juga merupakan keluhan yang banyak terjadi pada non IgE mediated. Ya, sedang anafilaksis, sedang keluhan pada saluran nafas seperti rinitis alergi itu adalah kebanyakan yang IgE mediated. Skin prick test dilakukan pada bayi lebih dari 4 bulan. Ya, tadi sudah banyak juga yang menjawab lebih dari 4 bulan. Ya, walaupun ada yang menjawab lebih dari 2 bulan dan 6 bulan. Kapan dikatakan positif? Bila indurasinya 3 mm lebih besar dibanding kontrol negatif. Jadi harus ada kontrol negatifnya, harus ada kontrol positif. Bila indurasinya 3 mm lebih besar dibanding kontrol negatif, itu kita anggap positif. Nilai ramal positif 50% atau lebih, nilai ramal negatif 95% sampai 100%. Artinya apa? Kalau positif, ada kemungkinan tidak alergi. Sedang kalau negatif, hampir pasti itu tidak alergi. Sehingga itu tidak perlu dipantang. Ya, ini cukup penting. Di mana pengalaman di banyak teman-teman, kadang-kadang begitu ini merah-merah, wah Bu, ini nggak boleh minum susu sapi. Gimana dengan telur? Oh, nggak boleh telur. Karena ayam, apalagi ayam nggak boleh. Gimana daging? Nggak boleh. Akhirnya anaknya malnutrisi dan alerginya tetap terjadi. Jadi kita harus melakukan bukti. Jadi no avoidance if no evidence. Jadi kalau tidak ada bukti, jangan sampai melarang, jangan sampai menganjurkan pantang pada pasien-pasien kita. Bagaimana pemeriksaan imunoglobulin E spesifik? Untuk alergi, mohon maaf, jangan memeriksa IgE total. Imunoglobulin E total kalau positif belum tentu alergi, karena ada kemungkinan lain. Kemudian kalau itu positif, IgE total, kita tidak tahu itu alerginya terhadap apa. Ya, kita tidak tahu mana yang harus dipantang. Lagi pula harganya cukup mahal, jadi bisa 500.000, 600.000 barangkali. Maka lebih baik adalah IgE spesifik terhadap yang paling dicurigai supaya tidak terlalu mahal. Dalam penilaian bisa kualitatif seperti ini ada angkanya, bisa semi kualitatif. Yang semi biasanya positif 1, 2 sampai positif 6. Ya, itu yang sering ya, positif 1, 2, 3, 4 sampai 6. Dianggap positif bila plus 3. Bila positif 3 ke atas itu dianggap positif. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mengirim ke laboratorium, maka batasnya adalah positif 3 ke atas. Bagaimana kalau itu angka? Ya, jadi kalau susu sapi misalnya di atas 2 tahun, kalau lebih dari 15 kilo unit per liter itu dianggap positif. Di bawah 2 tahun, kalau lebih dari 5 kilo unit per liter itu dianggap positif. Bagaimana untuk uji eliminasi dan provokasi? Caranya tidak sulit, kita harus mendeteksi dulu mana yang menyebabkan. Ya, habis makan ini, kemudian keluhannya kira-kira berapa menit sampai 2 jam muncul. Ya, kemudian berulang. Ya, maka itulah yang dipantang. Maka dipantangnya berapa lama? Kurang lebih 2 sampai 4 minggu. Di kita biasanya sekitar 2 minggu cukup. Jadi misalnya diduga susu sapi. Maka bayi tidak boleh diberi susu sapi, kalau mendapat ASI ibunya juga pantang susu sapi. Apa yang lainnya tidak boleh adalah keju, yogurt, mentega, makanan-makanan apapun, snack-snack apapun yang mengandung susu sapi, dipantang 100%. Ya, kemudian setelah 2 minggu datang ke klinik kita, kemudian di open challenge sedikit demi sedikit. Jadi misalnya diberi dulu 1 cc, kemudian 3 cc, ya, kemudian 5 cc, 10 cc, seperempat gelas, ya 1 gelas misalnya. Itu tiap 5 sampai 10 menit.
Jadi kalau ibu-ibu bapak itu pasiennya banyak sekali, maka sambil periksa pasien lain bergantian. Ya, maka pasien ini diberi dulu 1 cc, kemudian keluar, kita periksa pasien lain lagi. Ya, kemudian masuk lagi, diberi lagi tambahan ya 3 cc dan seterusnya sampai kurang lebih seperempat setengah gelas itu cukup barangkali atau 1 gelas. Setelah itu ditunggu sampai maksimum 2 jam. Ya, biasanya pengalaman kami pada pemberian keempat, kelima, kemudian merah-merah muncul di kulit. Muncul urtikaria, muncul eksema, ataukah muncul ronchi. Sebelumnya tidak batuk, ada ronchi. Tambahin lagi ada wheezing, maka kita stop. Ya, takut nanti malah sesak sesungguhan. Maka itu uji provokasi dinyatakan positif. Pada uji eliminasi provokasi ini, provokasi harus dilakukan di klinik. Karena apa? Di sana sudah siap untuk setting resusitasi. Ya, kita siapkan adrenalin, barangkali infus, barangkali dexamethasone, ya, dan lain-lain. Ya, ini kita sudah siapkan di SPED ya. Makin lama makin banyak ya. Kita tinggal nomor di pertama, bayinya ya diberi SPED pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, bila pada pemberian kedua, ketiga, keempat, atau kelima sudah muncul, maka dihentikan. Bagaimana bila sudah habis ini, tidak muncul, maka ditunggu sampai maksimum 2 jam. Ya, bila 2 jam itu tetap tidak muncul, maka dinyatakan negatif. Berikutnya, bagaimana guideline alergi sapi? Ya, cukup banyak guideline di dunia ini, ada 16 guideline. Bahasa Inggris 16, di luar bahasa Inggris ada 4, di Indonesia kita juga punya, jadi cukup banyak, hampir 20-an lebih. Jadi dari berbagai macam guideline ini akan kita lihat dan kebanyakan serupa, ya hampir serupa. Ini misalnya kita lihat. Ini adalah guideline dari MAP, ya. Kita lihat kalau gejalanya ringan atau sedang, jadi misalnya cuma pruritus, urtikaria, mual, diare sedikit, rinitis, maka apa yang dilakukan? Maka diet free formula susu sapi, ya. Formula susu sapi dipantang, diberi apa? Susu terhidrolisa ekstensif. Tadi sudah ada soalnya. Jadi kalau ringan diberi susu formula yang terhidrolisa ekstensif, sedang susu sapinya dipantang. Bagaimana kalau gejalanya berat? Ya, gejalanya berat bila ada misalnya atopik yang berat, dermatitis atopik berat, gangguan pertumbuhan, berat badan susah naik, kemudian ada anafilaksis ya dan seterusnya. Maka susu sapi dihindari, diberi susu formula berbasis asam amino. Ya, seperti ini juga nih, anafilaksis diberi susu berbasis asam amino. Tadi soalnya sudah banyak dijawab dengan benar. Ini di kita. Bagaimana untuk bayi yang dapat susu formula? Ini di Indonesia. Bila gejala ringan sedang, maka diberi susu yang terhidrolisa ekstensif ya 24 minggu. Kemudian diuji lagi provokasi tadi, ya bila ya maka itu positif. Bagaimana kalau alergi sapi berat? Ini tadi gagal tumbuh, anemia defisiensi berat karena kehilangan darah pada tinja, ya dermatitis atopik yang luas, misalnya di seluruh tubuh, ada laringedema, ada anafilaksis, maka ini perlu diberi susu berbasis asam amino. Ya ini pilihannya. Berikutnya, bagaimana kalau bayi mendapat ASI eksklusif, maka ibu tetap meneruskan ASI-nya, kemudian
Ya, mohon maaf atas gangguan teknisnya, Dokter Sumadiono sepertinya internetnya down. Kita sambil menunggu. Rekan-rekan silakan memasukkan pertanyaan melalui Q&A box. Itu juga ada pembahasan kasus, juga bisa raise hand untuk bareng-bareng kita menyelesaikan kasus dari Dokter Sumadiono. Saya sambil ingin menghubungi Dokter Sumadiono lagi. Halo, Dokter Sumadiono, sudah tersambung lagi, Dok? Iya, Dokter Sumadiono sudah tersambung lagi, Dok. Masih di mute, maaf. Ya, Dokter Sumadiono sudah bisa di-unmute, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Bisa sambung ya. Silakan, Dok. Oke, izin Di-share saya screen aja. share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Dok. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ada gangguan sinyal biasa, dan kami menggunakan sambungan yang lain. Cadangan, alhamdulillah sudah jalan. Baik, jadi dari berbagai macam guideline ini, bahwa susu berbasis asam amino digunakan untuk yang anafilaksis. Kemudian ini juga yang allergic eosinophilic esophagitis. Bahwa gejala pada gastrointestinal itu ternyata sekarang cukup banyak. Jadi pasiennya kurus, nggak mau makan, kemudian diduga virus sapi, ya. Eosinofilnya sudah dilakukan biopsi, eosinofilnya positif, maka pilihannya adalah susu berbasis asam amino. Kalau tidak, berat badannya akan susah naik. Ya, termasuk food protein induced enterocolitis syndrome. Ya, enterocolitis juga. Jadi pada yang berat dan juga pada saluran cerna ada alergi di sana, alergi sapi, maka pilihannya bisa asam amino. Ini berbagai background rekomendasi untuk pemberian asam amino pada alergi sapi. Jadi suatu penelitian kapan kita memberikan susu formula berbasis asam amino. Jadi dalam suatu review, maka inilah beberapa indikasi. Nomor 1, non-IgE-mediated food enterocolitis. Kemudian proctitis syndrome, failure to drive, gangguan pertumbuhan, dermatitis atopik yang berat. Ini adalah pilihannya. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak ada? Kadang-kadang kan ini susah carinya. Maka lebih baik beli satu di klinik Bapak Ibu, disediakan satu aja. Ya, kita tanya teman-teman PT Nutrisia Sarusada ini, tolong dia sediakan ya, kita beli dulu diskon kalau bisa ya teman-teman. Saya biasanya kita dapat diskon, kemudian kita sediakan. Begitu ada kasusnya, maka kita bisa berikan ini dan berat badannya naik. Kemudian juga apa indikasinya kalau ada multiple food allergy. Jadi pasien itu alergi pada susu sapi, tetapi juga alergi pada telur, juga alergi pada ayam barangkali, atau alergi pada ikan dan lain-lain. Maka adanya multiple food allergy atau multiple food hypersensitive ini indikasi untuk diberikan susu berbasis asam amino. Kapan kita menemukan yang berbasis asam amino lagi? Bila tadi pada saat uji eliminasi provokasi itu gejalanya berat. Ya, akan dilakukan uji eliminasi provokasi, gejalanya berat, maka pemberiannya adalah berbasis asam amino. Bagaimana toleransinya? Cukup bagus dan produk ini cukup aman. Sudah dilakukan berbagai macam penelitian, cukup aman. Bagaimana rasanya? Kemarin ada kongres IPACI, ya, Kongres Nasional Alergi, dan ada pertanyaan, gimana rasa susu berbasis asam amino? Nomor 1, berbasis asam amino itu rasanya sangat pahit dan amis. Yang terhidrolisa ekstensif itu sangat pahit, yang terhidrolisa parsial itu pahit, yang susu soya itu agak sedikit langu, sedikit enak, susu sapi itu cukup enak. Kemudian, bagaimana kalau bayi nggak suka? Ya itu. Biasanya bayi kalau belum diberi susu apa-apa itu tidak bisa membedakan manis pahit. Ya. Biasanya
itu enak saja, dan pengalaman pada kita justru bayinya juga suka. Ya, nanti kalau ada waktu kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, kasus pertama, Bapak Ibu dipersilahkan untuk raise hand. Saya akan bacakan. Nanti Dr. Hafiz akan menyapa Bapak Ibu yang raise hand pertama kali. Ya, saya coba bacakan. Identitas, ada bayi usia 2,5 bulan. Bayinya rewel, menangis, ada merah bentol di kulit dan sering menggaruk. Perjalanan penyakit, sejak 1 bulan diberi susu formula karena suatu hal, ya, karena suatu masalah, ibu masih tetap memberi ASI. Kemudian suatu hari ini anaknya ada merah-merah bentol di kulit dan anaknya sering menggaruk. Ibunya sehat, ayahnya asma, kakak bayi ini menderita rinitis alergi. Pertanyaannya, apakah diagnosis pada anak ini? Apa dasarnya? Berikutnya, berapa skor deteksi dini alergi untuk bayi ini? Berikutnya, apa yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis? Jadi untuk support diagnosis itu apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana manajemennya? Oke, Dr. Hafiz, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan dokter-dokter diklik raise hand untuk yang ingin. Silakan dokter. Tadi dokter Elizabeth sempat angkat tangan. Oke, dokter Karmin. Silakan dokter Karmin, dicoba Dr. Karmin, dijawab, dok. Mohon di-unmute. Silakan. Silakan dokter Karmin. Atau dokter-dokter yang lain kalau mau menjawab silakan dok, angkat tangan. Ya, silakan dokter Karmin. Ya, jadi pertanyaannya dokter Sumadiono ada 4 ya dok ya diagnosisnya. Skor deteksi dini, apa yang perlu dilakukan Ya, untuk menegakkan diagnosis. boleh dijawab satu persatu, boleh nggak apa nanti gantian yang lain. Boleh. Silakan dokter Karmin, sudah nyala mikrofonnya. Silakan dok, mangga dok. Sudah nyala tapi tidak masuk suaranya, sepertinya ada masalah di audio. Silakan dokter Emi Puswitasari. Dokter Emi, silakan. Diagnosanya dermatitis atopik. Oke. Kalau apa dasarnya? Dasarnya dia punya riwayat menggunakan susu formula. Walaupun dia masih minum ASI, juga ASI itu kita tidak tahu makanan apa saja yang dimakan ibunya. Kemudian ada riwayat dari ayah, riwayat alergi. Jadi masih berpotensi, saya lupa itu, kalau tidak salah kalau satu orang tua itu sekitar 10-25% ya. Yang ada apa sih namanya? Kalau yang ditanya riwayat itu loh dokter, saya agak lupa. Kalau salah 2 orang 50%, seperti itu. Terus yang didapatkan dari yang didapatkan pemeriksaan fisiknya mungkin dokter. Itu saja sih dokter yang baru saya pahami ini karena saya tadi cepat-cepat lihatnya. Nggak apa-apa. Apa yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis barangkali? Atau... Saya belum paham ini dokter. Baik, terima kasih Dr. Ermi, kami catat. Nanti kita bahas, kita diskusikan. Terima kasih banyak, luar biasa. Berikutnya ada yang raise hand untuk menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir. Oke, silakan, tadi udah dibantu awalnya. Oh, Dr. Elizabeth Limbers. Dr. Elizabeth, terima kasih. Silakan. Ya, selamat sore semua. Saya dari Papua, jadi sudah sore. Iya, untuk 2 pertanyaan terakhir, apa yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis? Mungkin kita bisa lakukan uji eliminasi provokasi. Jadi untuk 2-4 minggu ke depan formula di stop, formula biasa di stop, kemudian ASI dilanjutkan, tapi ibu mengkonsumsi dairy free products. Kemudian untuk manajemennya ya seperti itu gitu. Jadi untuk ASI dilanjutkan, formula di stop dulu. Seperti itu, dokter. Oke, terima kasih banyak Dr. Elizabeth jauh dari Papua. Luar biasa dari Papua. Salam untuk Dr. Eni, Ketua ID Papua, Dr. Elizabeth.
Terima kasih. Baik, kita bahas. Biasa. Jadi bayi usia 2,5 bulan, rewel menangis, merah bentol, di kulit sering menggaruk, ya kemudian 1 bulan dapat susu formula, ibu masih memberi ASI, gitu ya. Kemudian ada merah bentol di kulit sering menggaruk, ibu sehat, ayah alergi, kakak alergi. Diagnosisnya adalah alergi susu sapi dan urtikaria akut. Jadi Dr. Hermi, urtikaria akut bukan eksema. Apa beda eksema sama urtikaria akut? Urtikaria itu merah, bentol, gatal, ya hitungannya hari cepat berkurang, walaupun nanti muncul kumat-kumatan. Sedang kalau dermatitis atopi itu merah, gatal, kasar, bekas garukan, kronik, kumat-kumatan, tempatnya di situ-situ saja. Itu yang membedakan. Ya, kemudian diagnosisnya ada suspek alergi sapi. Tapi dasarnya jelas sudah dibahas, ada klinis, ada atopi, ada riwayat pemberian susu sapi. Skor deteksi dininya adalah 4. Jadi kalau orang tua itu nilainya 2, bila iya, ayah 2, ibu 2, kakak 2. Tetapi ini yang ada adalah ayah. Jadi ibu nilainya 0, ayah nilainya 2, kakak 2, jumlahnya adalah 4. Ya. Bila 4 sampai 6 itu risiko tinggi alergi. Bagaimana skin prick test? Belum boleh. Ya, tadi Dr. Elizabeth terima kasih tidak menganjurkan skin prick test karena belum boleh, masih usia 2,5 bulan. Maka boleh dilakukan uji eliminasi provokasi. Boleh juga kalau di Papua ada imunoglobulin E spesifik. Ditanya laboratorium di sana yang ada, ya, apakah di sana ada IgE spesifik di sana untuk susu sapi? Ya, ditanya harganya supaya ibunya, orang tuanya tidak kaget nanti barangkali kok agak mahal gitu. Manajemennya bayi dan ibu pantang susu sapi selama 6 bulan. Maka bayi ya bila diberi formula terhidrolisa ekstensif. Karena apa? Karena gejalanya adalah ringan sedang, ya, tidak gejala yang berat. Kemudian diberi antihistamin untuk keluhan pada urtikarianya. Monitor nutrisi penting, berat badan, evaluasi klinis cek yang akan datang bila sudah usia 4 bulan, skin prick test, atau ya kan ini 6 bulan, pasti sudah boleh SPT, imunoglobulin spesifik, atau eliminasi provokasi. Bila hasilnya negatif, boleh kemudian diberi lagi susu formula. Sampai itu terima kasih. Berikutnya barangkali ada yang resen. Mohon izin saya bacakan ya, Dr. Hafiz ya. Bapak Ibu kami bacakan. Anak usia 5 bulan, sudah 3 bulan ini mendapat susu formula susu sapi, ya usianya 5 bulan. Mengeluh gatal di kedua pipi dan di balik siku dan juga di seluruh tubuh. Keseluruhan seperti ini gambarnya. Keluhan sudah menetap di situ saja, anak sering menggaruk, kadang sulit tidur. Sudah 2 bulan ini berat badannya sulit naik. Ibunya asma, ayah kadang-kadang pilek, kakaknya juga asma. Pertanyaannya, apa diagnosisnya, bagaimana dasar diagnosisnya? Pemeriksaan apa yang perlu, berapa skor deteksi dini alergi, kemudian bila skin prick test hasil negatif, apakah masih bisa menyokong diagnosisnya dan bagaimana manajemennya? Silakan untuk yang berkenan resen. Ya, silakan dokter. Tadi udah dapat. Nah, Dokter Indriana Budiono, silakan dok. Cepat banget nih, angkat tangan. Silakan Dokter Indriana. Ya. Atau yang resen kedua ya dok ya, Dokter Untarini Chandra. Silakan. Oh, Dokter Indriana sudah ready. Silakan. Dokter Indriana. Dermatitis atopik. Maaf, ini dokter siapakah? Mohon maaf. Dokter Indriana kah ini? Ya, Dokter Indriana. Baik. Terima kasih Dokter Indriana, dermatitis atopik. Oke. Dasar diagnosisnya, Dok? Gatal-gatal di kedua pipi, di balik siku, dan sudah 1 bulan menetap. Berat badan. Baik. Ya. Ibu asma. Ya. Ada lagi diagnosisnya kah? Ada diagnosis yang lain, Dok? Failure to thrive. Apakah ada diagnosis yang lain? Failure to thrive. Boleh. Oke. Ya, boleh, dokter. Berikutnya ada lagi kah? Pemeriksaan yang perlu dilakukan? Prick test. Skin prick test, apalagi?
dengan skor ya. Skor deteksi dini berapakah? Ibu, asma, ayah, pilek, kakak juga asma. 3. 3 kah? Oke. Bagaimana manajemennya, Dr. Andriana? Diberikan anti alergi. Oke, antihistamin. Susunya bagaimana? Susunya harus diganti dengan yang tidak menimbulkan alergi. Oke, baik. Baik, kami kira sangat bagus, Dr. Indriana, Dr. Indria Budiono. Mungkin ada yang resen lagi, bisa ikut berpartisipasi lagi, silakan. Oke, kita cari pendapat yang lain ya, Dok ya. Terima kasih, Dr. Indriana. Dr. Rika Haryanti, silakan. Silakan, Dr. Rika. Silakan, Dr. Rika. Atau Dr. Megawati Wijaya. Iya. Selamat Silakan, siang. Dok. Siang, Dokter. Ya, silakan, Dok. Dicoba diselesaikan kasus ini. Ya, diagnosenya tetap itu dermatitis atopik dasarnya karena dia menetap tempatnya, kemudian gater-gater dan pada malam hari dan tempatnya di situ saja. Kemudian pemeriksaan yang perlu dilakukan yaitu pretest. Walaupun negatif, tetap kita itu menyokong juga karena mungkin ada fase. Jadi mungkin karena kan masih anak-anak, jadi mungkin waktu itu tidak apa. Jadi tetap masih kita menyokong, masih tetap kita anggap dermatitis atopik juga. Manajemennya yaitu kita mengganti susu formula yang dari sapi. Jadi dengan ASI aja atau dengan yang low laktose yang tidak menyebabkan alergi karena kakaknya ada asma, ibunya asma, jadi itu salah satu pencetusnya. Jadi kita hilang untuk di rumah kalau bisa jangan ada yang karpet yang kayak begitu karena ada turunan gennya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Berikutnya ada lagi kah yang resen? Satu kali lagi barangkali ada pendapat. Boleh nih Dr. Oktariana Amindita. Dr. Oktariana, silakan, Dok. Selamat siang, Dok. Ya, Diagnosisnya yang pertama. Selamat siang, Dr. Oktariana. Terima kasih. Siang, Dokter. Untuk diagnosis pada kasus ini, mungkin yang pertama itu adalah dermatitis atopik. Dasarnya ialah dari ada keluhan gatal di kedua pipi dan di balik siku di seluruh tubuh. Kemudian ada juga riwayat faktor risiko keluarga, Dokter. Yang pertama ada riwayat asma pada ibu, ayah pilek-pilek, kemungkinannya rinitis, alergi, dan kakaknya asma. Jadi untuk skor deteksi dini alerginya 6. Kemudian diagnosis yang kedua itu adalah alergi susu sapi yang tipe severe. Karena dasarnya yang pertama alergi susu sapi itu khasnya anak itu biasanya pada anak kecil itu sulit tidur dan rewel. Kemudian alasan lagi kenapa severe itu karena sudah 2 bulan ini berat badan sulit naik. Kemudian pemeriksaan yang perlu dilakukan itu yang pertama adalah pemeriksaan skin prick test tetap dokter. Kemudian kedua dilakukan uji eliminasi provokasi. Nah, untuk skin prick test hasil negatif masih bisa menyokong, masih bisa dokter. Karena ada skin prick test itu kemungkinan ada false negatif. Gitu dokter. Untuk manajemennya yang pertama itu tetap ibu melakukan puasa terhadap protein susu sapi dan turunannya. Kemudian yang kedua itu penggunaan susu formula berbasis asam amino karena dasarnya itu karena kemungkinan anak ini menderita alergi susu sapi tipe severe, dokter. Baik, luar biasa. Dr. Oktariana, hebat sekali.
Harusnya yang presiden ini dapat hadiah ya, Pak Hafiz ya. Bagus-bagus. Keren dok. Baik, Mungkin ya, terima kasih. mungkin sering Mohon dapat izin. pasien juga dok. Monggo dok. Iya, kayaknya ini memang ini kasus kita sehari-hari, Bapak. Baik, kita mohon izin kita bahas ya. Iya, jawabannya adalah memang 2 diagnosisnya, 3 ya, 3. Tadi sudah disebutkan semuanya oleh teman-teman semua, oleh peserta. Nomor 1 artritis sapi berat, nomor 2 dermatitis atopi berat. Kenapa berat? Dia di seluruh tubuh, ya, di pipi, di tangan, di bagian-bagian lain menyeluruh. Memang biasanya dermatitis atopi itu hanya di kedua pipi aja. Kemudian gangguan pertumbuhan. Tadi sudah disebut, jadi terima kasih, luar biasa. Dasar diagnosisnya ada anamnesis formula sapi. Ada menggaruk gatal, ya, di situ-situ saja, ya, kronis, ya, ini sering di situ, ya, dan sulit sembuh. Pemeriksaan skin prick test bagaimana? Mohon maaf tidak bisa. Skin prick test itu pantangannya bila nomor 1 ada riwayat anafilaksis pada makanan tersebut. Jadi kalau dulu ada anafilaksis terhadap susu sapi tidak bisa skin prick test. Yang kedua, ada dermatitis atopi yang luas, sehingga tidak ada lokasi yang kosong di sini. Itu tidak boleh. Yang berikutnya, bila masih di bawah 4 bulan, yang berikutnya inkooperatif atau tidak setuju orang tuanya. Ya. Jadi kalau ada hal tersebut itu tidak boleh. Satu lagi, bila tidak bisa lepas minum antihistamin 1 minggu. Jadi kalau ini gatal terus, bayinya diberi antihistamin terus, maka skin prick test itu false negatif, tidak boleh. Maka yang bisa dilakukan adalah uji IG spesifik dan uji eliminasi provokasi. Ya, nah, tadi kita sudah bahas ya. Nanti kita bisa ada waktu diskusi kita bahas lagi. Bila misalnya skin prick test ya, misalnya ini sedikit dermatitis atopis negatif masih bisa untuk diagnosis. Skor deteksi dininya adalah 5. Karena Mbak Ibu asma positif 2. Kakak juga asma positif 2. Ayah kadang-kadang pilek itu positif 1 karena bisa iya alergi, bisa tidak. Karena tidak pasti. Manajemennya diganti susu berbasis asam amino. Ya, tadi sudah. Kemudian avoidant, ya, jelas tidak boleh diberi susu berbasis susu sapi. Kemudian juga kalau diduga alergi yang lain, ya termasuk tadi aku baca sedikit ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau itu alergi juga pada haus dasmaid, maka itu harus dihindari. Nanti waktu diskusi kita bisa diskusi panjang lebar. Kemudian pelembab, antiseptik, lokal hidrokortison, dan diberi antihistamin. Baik, kami lanjutkan. Komorbid pada alergi sapi itu ternyata cukup banyak, ya, 30% atau lebih, ya. Kemudian komorbid pada alergi sapi yang lain bisa asma atau alergi yang lain, ya. Kemudian ada rinitis, ya, dan juga ada urtikaria dan lain-lain. Bagaimana pertumbuhannya? Ya, dibandingkan dengan susu terhidrosa ekstensif ternyata bagus. Ya, ini tinggi badan, kemudian berat badan dan juga panjang badan ini ternyata lebih baik. Tidak usah takut. Berikutnya, bahwa ini juga untuk kesehatan masa depan. Ya, jadi ini bahwa the future concerning the topic of protein amino acid nutrition ini kok bagus. Ya, karena juga terkait dengan imunitas. Jadi kesimpulannya, kapan kita menggunakan asam amino bila ada multiple alergi makanan. Bila alergi sapi berat, ya kita tahu. Bila ada dermatitis atopi berat. Bila gagal dengan menggunakan terhidrolisa ekstensif, maka penggantinya asam amino. Ataukah ada ini eosinophilic esophagitis, ya, atau gangguan pertumbuhan, ya, ataukah menolak susu terhidrolisa ekstensif. Kami kira demikian yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, apakah kita buka? Baik, terima kasih banyak Dr. Sumadiono. Saya yang bacakan. Apakah dibacakan oleh, silakan dibacakan, nanti kita jawab satu persatu. Siap dok. Oke, terima kasih banyak Dr. Sumadiono. Ini sesi yang interaktif sekali saya rasa. Jadi kita juga, saya juga barusan kirimkan link untuk post test pertanyaan yang sama. Kita lihat bagaimana nanti apakah ada perbaikan ya dok ya dari rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Tapi kita juga akan
Masih punya 15 menit untuk bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A box. Ada beberapa yang menarik saya rasa, Dok. Pertanyaan yang pertama dari Dr. Nopitasari. Nah, apakah ada kasus yang alergi susu sapi gejalanya hanya gagal tumbuh atau failure to thrive, tanpa ada gejala yang lain, bahkan gejala ruam pun juga tidak ada? Karena banyak anak dengan berat badannya sulit naik, tapi dicek hasil laboratoriumnya ternyata normal. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Jawabannya bisa. Jadi gagal tumbuh aja bisa. Ini yang kadang-kadang agak menyulitkan. Jadi pasiennya berat badannya susah naik. Pasiennya mendapat susu sapi gitu. Tidak ada merah, tidak ada gatal, tidak ada asma, tidak ada rinitis, tidak ada urtikaria maupun eksema yang justru lebih sering. Itu bisa. Bisa pada apa? Terutama yang pada gastrointestinal alergi. Ya, alergi pada gastrointestinal itu kadang-kadang tidak tampak. Akan tampak jelas kalau misalnya kolik. Ya, kolik itu mencengkeram, ya, perutnya kaku, tangannya nangis, rewel, sudah dibujuk-bujuk tetap aja, maka itu kolik. Ya, kalau itu jelas ya. Ataukah diare berdarah, maka itu jelas. Tapi kadang-kadang memang tidak tampak. Dan itu adanya inflamasi pada gastrointestinal karena alergi susu sapi, ya itu pernah dibiopsi akan kelihatan. Itu akan mengganggu absorpsi protein. Jadi semacam protein losing enteropati, dan itulah menyebabkan gangguan pertumbuhan atau gagal tumbuh. Jadi kami kira bisa itu jawabnya. Nanti silahkan dimonitor untuk pasien-pasien semacam ini. Terima kasih, Dr. Hafiz. Oke, dengan begitu berarti deteksinya jauh lebih cepat kalau gitu ya, Dok. Jadi ya nggak nunggu ada ruam dulu, ternyata jangan-jangan dengan gejala gagal tumbuh aja bisa. Oke. Betul sekali. Maka apa yang dilakukan uji eliminasi provokasi aja di daerah cukup gampang. Oke. Nah, pertanyaan kedua, Dok, dari Dr. Joan Vinata Winona. Siang, Dok, izin bertanya, bagaimana kandungan masing-masing nutrisi pada susu yang basisnya asam amino, kemudian ekstensif terhidrolisa (EHF), dan susu soya? Apakah ini berbeda dan bisa diberikan hingga usia berapa, Dok? Baik, terima kasih. Ya, yang jelas indikasinya berbeda dan kandungannya juga berbeda. Kalau susu yang soya jelas ya, tadi yang susu soya maka jelas isinya adalah kedelai, susu kedelai. Memang tadi nanti ada pertanyaan berikutnya, susu kedelai, dan itu sudah diformulasikan ya, sehingga itu relatif aman. Yang terhidrolisa ekstensif itu ada dua, parsial sama intensif yang total gitu. Yang parsial itu kira-kira masih 5.000 Dalton, sedang yang parsial ya ekstensif masih di bawah 3.000 Dalton atau 1.500 Dalton. Itu proteinnya sudah dipecah. Sedang yang berbasis asam amino itu sudah ya pure sehingga tinggal diserap saja, sehingga itu relatif aman. Bagaimana terkait dengan pertumbuhannya? Sebetulnya bagus. Susu kedelai pun sudah ada risetnya, ya kita nggak usah takut. Dok, ini saya nggak punya dana, alerginya ringan, susu kedelai silahkan, nggak apa-apa, ya itu bagus. Bagaimana ada terhidrolisa ekstensif, ya boleh aja, nggak apa-apa, nutrisinya juga bagus, kemudian asam amino tadi juga bagus. Jadi itu tidak perlu direpotkan, tidak perlu ditakutkan. Berikutnya berapa lama, pertanyaan berikutnya, berapa lama kita berikan sama dengan 6 bulan. Ya. Sampai 6 bulan kita akan tes lagi, kalau 6 bulan itu sudah negatif, maka boleh di-switch, diganti susu biasa, susu sapi biasa. Kami kira demikian, Dr. Hafid. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Sumadiono. Ada pertanyaan langsung ini dari Dr. Muhammad Fadlan Latabari. Silakan, Dr. Fadlan. Disampaikan pertanyaannya. Sudah ready dari tadi yang mau angkat tangan. Terima kasih. Silakan, Dr. Fadlan. Silakan, Dr. Fadlan. Atau jangan-jangan sudah terjawab tadi dengan penjelasan Dr. Sumadiono. Oke, sambil kita menunggu ya, Dok ya. Pertanyaan berikutnya. Ini sudah. Nah, ini dari Dr. Hilma Fitria. Izin bertanya, Dok. Karena kita diskusi kasus, jadi pertanyaannya juga kasus ini menarik. Bila anak dicurigai alergi susu sapi berat, non-IG mediated, saat usia 19 bulan, growth filtering sejak usia 4 bulan, dengan riwayat ibu asma, ada dermatitis atopi juga,
kemudian ada riwayat konstipasi dengan darah, dan beberapa kali berlendir, kemudian berat badan lahir 2,8, saat ini 8,8 kilo untuk umur 19 bulan, grafik pertumbuhannya di antara -2, -3 standar deviasi. Dan baru dimulai pemberian susu asam amino 1 minggu lalu, plus sudah eliminasi. Bolehkah, nah pertanyaannya ini dok, bolehkah susu berbasis asam amino dimasak bersama dengan masakan atau ditambahkan gula? Nah, tadi mungkin karena concernnya dengan rasa tadi ya dok ya. Dan yang kedua pertanyaannya, berapa lama antihistamin boleh diberikan? Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Jadi susu asam amino lebih baik dimasak sendiri, jangan dicampur dengan masakan lain. Boleh ditambah gula, boleh. Diberi sirup pemanis. Berapa lama? Selama 1 minggu. Dosisnya pemanis makin lama makin habis dalam 1 minggu. Jadi mungkin jumlahnya 50-50 dulu, kemudian dikurangi setelah 1 minggu tinggal berbasis asam amino. Bagaimana kalau bayinya masih tidak mau? Ini pertanyaannya. Maka cara lain adalah dicelupkan susu yang manis di bibir bayi, di lidah bayi, dicelupkan gitu. Diberi gelas, ya. Setelah dicelupkan just momen ya langsung diberi susu berbasis asam amino, biasanya terus anaknya itu mau ya. Jadi sedikit membohongi begitu ya. Tapi itu cara yang cukup bagus kami kira. Berikutnya, bagaimana pemberian antihistamin karena pasien ini ada gatal. Boleh diberikan antihistamin tergantung umurnya. Kalau tadi umurnya 19 bulan, sudah boleh diberi cetirizine ya. Sudah lebih dari 6 bulan boleh diberi cetirizine 1 kali sehari, diberikan rutin. Sebetulnya ini ada pertanyaan lain terkait dengan manajemen dermatitis atopi, bagaimana kortikosteroid. Izin saya jawab sekalian ya, Dr. Hafid ya. Kan ini sekalian menjawab pertanyaan ini. Jadi bagaimana manajemen dermatitis atopi? Gatal pasti diberi cetirizine kalau sudah di atas 6 bulan. Bagaimana kalau di bawah 6 bulan ya? Kalau di atas 6 bulan cetirizine. Di bawah 6 bulan boleh diberi CTM aja. Itu sistemik ya, penting karena refleks gatal menggaruk ya, itu akan kayak circulus vitiosus, gatal digaruk, makin digaruk makin gatal ya, dan seterusnya. Maka itu mengurangi, dan juga kalau masih kecil diberi CTM akan tidur ya, malam bisa tidur, maka mengurangi kemungkinan menggaruknya. Berikutnya adalah diberi pelembab, ya, apapun yang pelembab itu baik. Kemudian avoidant tadi, kalau alergi, avoidant alergi. Kemudian kortikosteroid, tadi ini ada pertanyaan yang lain tadi udah saya baca. Kortikosteroid yang ringan diberikan dulu, ya, kalau gejalanya ringan. Kemudian bagaimana kortikosteroid yang berat? Bila gejalanya berat, berikanlah kortikosteroid yang berat, yang potensinya cukup sedang lah, gitu, menengah kuat. Misalnya omeprazol. Yang ringan apa? Misalnya hidrokortison 1%. Jadi itu. Jadi kalau berat diresepi 2, Bapak Ibu. Hidrokortison berikanlah sekitar 3 hari, ya. Kemudian yang 4 hari diberikan yang hidrokortison. Jadi omeprazol dulu, yang kuat sedang diberikan dulu, kemudian diganti yang ringan. Prinsipnya itu. Kenapa? Kalau berat, kalau diberi yang potensi ringan tidak membaik. Nanti akan jangka panjang. Sedang kalau diberi yang tingkat menengah jangan lama-lama karena efek samping yang atrofi pada kulit. Jadi berikan yang berat, setelah membaik diganti yang ringan ya. Kemudian setelah membaik lagi bisa di stop, diganti hanya pelembab saja, antihistamin diberikan. Insya Allah akan membaik. Kami kira ini menjawab sekaligus pertanyaan yang lain, Dr. Hafid. Kami persilahkan yang lain. Terima kasih dok. Ini memang banyak juga pertanyaan yang serupa seperti itu. Nah sekarang saya ingin mempersilakan Dr. Slamet Solihin untuk bertanya langsung. Silakan Dr. Slamet Solihin. Tadi sempat angkat tangan. Silakan Dr. Slamet Solihin. Silakan dok, Dr. Slamet silakan. Oke, sambil kita menunggu ya dok ya. Sekarang saya juga penasaran. Oke, silakan. Dengan yang menjawab post-test sekarang dok. Apakah ada perbaikan? Sekarang kita lihat sama-sama ya dok ya. Saya izin share screen untuk lihatkan hasilnya. Oke. Kita lihat, oke, jadi rata-rata nilainya sekarang 75% dok.
Jadi yang tadinya 40% sekarang sudah banyak sekali yang menjawab lebih dari 70%. Jadi sesuai dengan ekspektasi nggak nih Dr. Sumadiono? Iya, ada peningkatan 25% ya, luar biasa. Bagus sekali, terima kasih. Baik, Oke. apakah masih ada waktu? Masih ada 5 masih ada menit waktu lagi, Dok. Halo? Ya, masih ada 5 menit lagi, Dok. Halo, Dr. Sumadiono. Ya, 5 menit. Apakah kita Halo? Halo? Ya, Halo, suara saya kedengaran kah? Halo? Kedengaran, Dok. Internet saya ya, internet saya Oke, kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Dok, kedengaran. Oke, mungkin satu nih, Dok, pertanyaan terakhir kali sebelum nanti kita mendengarkan closing dari Dr. Sumadiono. Dari Dr. Anissa Mulyandini, ini kayaknya juga penting, Dok. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bila alergi susu sapi dengan gagal tumbuh ternyata anak ini punya penyakit penyerta penyakit jantung bawaan, pada kasus ini ada VSD, moderate, large secundum, misalnya, apakah alergi susu sapi tersebut bisa dikatakan atau dikategorikan berat, Dok? Jadi bukan berdasarkan gejala atau yang tadi sudah dokter sampaikan. Kemudian yang kedua, saat uji provokasi, bila anak tidur pada pemberian susu kedua atau ketiga dan seterusnya, apakah hasil tersebut masih dapat dilanjutkan? Dan apakah hasilnya valid? Oke. Jadi saat dilakukan uji provokasi susu, ternyata anaknya tidur. Kemudian mau diberikan susu kedua, susu ketiga, bagaimana, Dok? Mau di stop atau ditunggu hari selanjutnya atau ketika anaknya bangun? Nah itu, Dok. Oke, baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya, suara saya ya, Dr. Hafiz? Terdengar, Dok. Halo? Oke, terima kasih Dr. Mulyandini. Jadi kalau gagal tumbuh saja, ya, disertai kelainan jantung maupun tidak kelainan jantung sudah dianggap berat. Jadi ada satu dari gejala ini itu adalah dianggap berat. Apa saja? Nomor 1 gagal tumbuh, nomor 2 dermatitis atopi yang sangat luas, nomor 3 itu ada anafilaksis, kemudian ada perdarahan menyebabkan anemia definisi zat besi, ya, kemudian ada tadi ya berat badan susah naik atau berat badan susah naik, satu sudah dianggap itu berat. Itu kami kira. Pertanyaan berikutnya, bila anaknya tidur, mau dibangunin orang tuanya marah, ibunya marah. Ini Dok sulit tidur, sudah tidur dibangun-bangunin. Tapi kan sudah diberikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali barangkali, sampai 8 kali tidur. Maka apa yang dilakukan? Tunggu aja sampai 2 jam. Ya, 2 jam dari yang tadi pertama kali diberikan. Kalau selama 2 jam itu kalau nggak ada ya insya Allah itu. Ya, tetapi apa yang dievaluasi selama tidur itu adakah urtikaria, adakah merah eksema, adakah atau batuk-batuk, atau tidur kan bisa kedengaran ronsinya. Kami kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang mau dibahas? Karena waktunya mungkin juga terbatas ya, Dok ya. Mungkin terakhir dari Dr. Sumadiono, apa nih yang bisa dibawa pulang di sesi kita yang singkat ini untuk rekan-rekan, terutama dalam menangani kasus yang ketemu di sehari-hari ketika ada curiga alergi susu sapi atau memang sudah terkonfirmasi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih dari kami yang luar biasa, perhatian Bapak Ibu, dan ini merupakan tanggung jawab untuk pasien kita bersama. Jadi yang pertama kali kita sampaikan adalah kejadian alergi sapi ternyata cukup banyak dan kejadiannya meningkat. Kemudian
Kemudian ternyata ada gejalanya itu silent atau tidak jelas pada alergi saluran cerna. Itu kadang-kadang yang berikutnya bahwa diagnosis itu perlu ditegakkan. Bagaimana kita menentukan diagnosis antara lain dengan anamnesis yang dari gejala yang ada, kemudian bisa dilakukan uji eliminasi provokasi. Uji eliminasi provokasi ini bisa dilakukan di tempat kita masing-masing. Kalau ada pemeriksaan IG spesifik satu aja, misalnya juga dikirim ke laboratorium, kita tanya dulu laboratoriumnya harganya. Berikutnya terapi tergantung gejala yang muncul. Ya, antihistamin bisa kita siapkan, kemudian penggantian susu harus kita siapkan. Asam amino kalau tidak ada kita siapkan di klinik. Kami kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua. Maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dr. Sumadiono atas pemaparan yang sangat luar biasa. Saya kira ini sangat praktis dan teman-teman bisa ketika ketemu kasus yang real, kita sudah dapat tadi role play-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperiksa dan segala macam. Terima kasih banyak Dr. Sumadiono. Mudah-mudahan lain kali kita ada waktu untuk bahas hal yang sama atau permasalahan nanti yang lebih banyak lagi. Terima kasih Dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga ingin mengingatkan kepada rekan-rekan jangan lupa 2 hari lagi ada pembahasan lagi yang tidak kalah menariknya yaitu oleh Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, spesialis anak konsultan. Silakan daftar di link yang ada ini dan rekan-rekan bisa mendapatkan pemaparan yang lebih banyak lagi atau yang ingin tidak sempat dijawab pertanyaannya di siang ini bisa kita tanyakan di hari Sabtu mendatang. Jangan lupa untuk dikerjakan juga SKP-nya di aplikasi Alomedica. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sebagai moderator pamit. Salam Alomedica. Terima kasih banyak Dr. Sumadiono. Terima kasih. Mohon izin live. Thank you. Silakan dong. Thank you.